seperti itu. Kalau kita kan Nah, pada fakta, ada Mister Blind di sini, ada Zanza, ada semua yang ngerti-ngerti masalah hukum. Kita kan sebetulnya bukan meluruskan sampah-sampah yang dia lontarkan ya. Udahlah, Betul. kita meluruskan kalau mereka itu ngebelakin fakta persidangan dan masalah hukum yang kita tujuan kita itu. Kalau mereka mau bergunjing tentang hal-hal yang nggak penting, udahlah. nah, maksudnya Kazan Sabella yang subuh-subuh waktu itu, tempo hari itu ya, Mm-mm. maksudnya dia ngomong tuh, weh kalian sudah dong, kalian gak usah ke sana, kalau mereka kesini pun jangan diberi panggung. Oh, terus Karena diapain? Oh, ya mereka. gak usah, kita bertarung narasi aja. Narasi kalian apa, narasi kami begini. Biar Betul. masyarakat yang menilai. Tapi kalau mau cari drama-dramaan, contoh ya, satu orang datang ke sana di sidang rame-rame. Terus typingnya di bawah, macam-macam. Ya kan? Mm. Maksud kita kan, kalau itu nggak ada, ya sorry to say ya, akhirnya apa sih? Kita ngobrol di sini, mereka nobar kita. Ya mereka sebetulnya lebih tertarik ngedengerin omongan kita karena omongan kita itu fakta ya. Lah, kalau omongan mereka kan mereka ngomong mereka tuh maunya gini. Ini cabai rasanya manis menurut mereka, kata kita pedas, tapi kata mereka manis. Ya sudah makan aja itu. Paling mereka kan sakit perut. Udahnya kalau kebanyakan makan cabai yang mereka manis bilang manis. Kita itu nggak bisa, Mister. Karena karena mereka ini udah berkumpul dari awal itu meyakini kehaluan mereka. Jadi mereka terus dengan kehaluan mereka itu dipupuk. Kayak contohnya aja A1, sidang apa katanya di tembok belakang tembok aja diyakini itu rumah dia. Nggak mungkin lurusin hal-hal seperti itu kan Mister Blind. Kalau Iya, sekarang ada lagi, jadi kalau aku lihat mereka itu mencoba untuk selalu mengecoh kita itu tidak fokus kepada fakta persidangan dan kesaksian para saksi ahli dan orang-orang yang disaksikan di dalam persidangan. betul. Yang Nah, mereka itu mau giring opini ini sampah-sampah begini, entar ini ribut sama si ini, entar ribut sama si ini di itu biar jadi bahasan mereka aja. Kita tetap pada edukasi masyarakat bahwa setiap persidangan itu cerita di dalam persidangan itu ini loh, yang nggak benar kita lurusin. nah, itu yang dimaksudkan sama Kazanza. Hmm. Supaya mereka tuh nggak datang ke sini ngerecokin kita untuk kita nggak fokus gitu loh. Jadi udahlah nggak usah Iya, diterima gitu loh. nggak usah Udah diterima, suruh nggak mereka usah. ngurus diri mereka sendiri aja lah Betul, gitu. betul. Suruh mereka Termasuk bertarung sendiri termasuk dengan nge-stitch video iya. itu nggak usah Coba diladenin gitu. hari ini ada semalam kan saya pergi makan dengan Reza sama suaminya. Hmm. Di belakang itu ada staf saya namanya Yani. Itu bisa digiring opini sama mereka itu JPU katanya. Kan bodoh Mister Blind. Masa saya harus mengklarifikasi cerita yang konyol begitu? Karena rambutnya sama JPU itu si Yani, staf saya pakai baju hitam itu bisa digiring sama mereka itu JPU katanya habis. Astagfirullah. Udah saya itu udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Aduh. Aduh, kan rame banget tuh. Katanya di belakang itu rambutnya pendek. Itu si Mariani, staf saya. Bisa dibilang JPU. Masa saya harus ngelurusin berita begitu, Mister Blind? Ya Iyalah, nggak nggak usah. jelas banget, nggak Karena penting. itu maksudnya gini loh Kak. Jadi Hmm. kalau Kak Fitri ya udah tau lah ya, Kak Zanza udah tau lah. Mereka tuh memang nyari sengaja untuk naikin karena Nikita Mirzani udah nggak bisa ditunggangin lagi. Mereka pansosnya dari berita-berita, dari story-story kita, Iya, dari komal kita. bener. Sekarang kalau kita mau tidak mau menyadari ini si terdakwa ini kalau divonis udah nggak ada yang ingat lagi karena dia Betul, masih bersidang pun mereka itu membahasnya seputar kita bukan betul, ngebahas lagi terdakwa, ngebahas betul. komal kita, ngebahas orang-orang yang pergi sama aku, ngebahas Hmm, aku ngomong apa. Kan yang jadi terdakwa bukan aku loh, sini kita loh yang betul. jadi terdakwa. Bener kan apa yang aku bilang tadi kemarin malam? Kalau udah divonis, udah ditinggalin dia. Masih ditinggalin. Apalagi nanti formal kita ngebahas yang lagi rame-rame, apa ada kasus apa rame yuk kita bahas, nggak ngebahas dia lagi, tenggelam dia. Makanya aku bilang dari sekian banyak itu yang paling Nikita Mirzani lah, garis keras lah, paling depan Nikita geng lah, itu bullshit semuanya, nggak ada yang tulus. Mereka punya kepentingan masing-masing. Ada yang keranjang kuning, ada yang nambah followers, ada yang begini, ada yang begitu. Nanti ketika udah divonis bersalah,
udah selesai, bubar mereka. Nggak ada lagi tuh disebut-sebut. Yakin deh. Termasuk itu. Sampai aku kasih analoginya ya, aku kasih perbandingan. Dokter Oki itu aja sampai saat ini bertahan dengan Nikita Mirzani itu karena apa sih? Masih mau ngamanin posisinya. Iya, dia sih selama, tapi nggak tahu ya kalau nanti udah vonis, dia udah nggak disebut-sebut lagi. Yakin dia masih mau ngeliatin. Udah enggak, kalau itu udah out. Ingat ya, Tapi dia pernah ngomong sama saya, dia sudah siap jadi the next Fitri Salhuteru. Dikata-katain, diapain, ya udah tunggu aja itu. Dia udah siapin diri dia untuk itu. Saat ini nah, dia belum bisa karena dia masih disebut-sebut kan. ya itu tadi, dia masih mau ngamanin dirinya kan. Karena dia masih gantung statusnya dia. Gantung. Dia juga masih dalam posisi nggak aman. Tapi aku yakin itu kepentingannya Dokter Oki sekarang. Kalau dibilang Dan pure dia care sama Nikita Mirzani, bullshit. bullshit. Gua nggak yakin. Iya tahu. Aku juga tahu. Tapi Dia Iyalah. juga mereka udah masih yakin bahwa dia NM pun bakal capek. bebas, Kak. Masih yakin banget bahwa NM itu vonisnya bebas. Kan tadi Ya, tadi dibilang Kak Fitri udah bilang mereka masih yakin dengan kehaluan mereka. iya, terserah kalau misalnya ya seandainya pun itu terjadi di CNM, mau mikirnya dari mana? Coba mikirnya dari mana? Karena dalam fakta persidangan kan kita Lihat dari tahu persidangan sama-sama. aja, lihat fakta persidangan udah kejauhan banget, mikirnya tuh udah kejauhan banget Kak Fitri. Yakin itu bener. Iya. Ya makanya kita apapun nanti keputusan hakim kita harus hormati, tetapi rasanya itu kan kita melihat fakta persidangannya tuh nggak begitulah. Nggak mungkin yang apa diharapkan sama mereka itu terjadi ya. Kalau ajaib ya kita nggak tahu ya ini akan seperti apa, ya kita ikutin aja. Tapi mari di dalam perjalanan ini tuh kita fokus aja. Aku juga pesen nih sama teman-temannya kalau seandainya nih kubu mereka itu ngedoxing aku, ngata-ngatain aku, udah abaikan aja. I'm fine. I'm Kita udah fine, punya bener. jawabannya kok. Kan kemarin Kak Fitri udah ngasih jawaban juga. Apa? 1 miliar buat yang bisa membuktikan. Nah, Udah itu judol. aja kita ulang-ulang. Iya. Judol aku kasih nih 1 miliar. Kemarin sebelumnya ada penipu katanya. Kalau aku ada orang yang pernah ditipu sama aku, nggak usah sampai ke kantor polisi, ada nih. Oh, gue ditipu nih sama Fitri Salhuteru, bawa ke depan biji mata aku bilang, aku kasih 1 miliar. Udah hampir Alah, itu setahun ini. penggiringan, itu penggiringan aja Kak Fitri, itu Iya, penggiringan aja, iya, yakin. iya. Makanya kalau sekarang mereka itu mau ngedoxing aku, udah abaikan aja. Kita tetap aja mengedukasi masyarakat netizen ini untuk Betul. pinter. Benar. Jangan kita lari dari penggiringan. Yang penting yang jangan digiring opini itu masalah fakta persidangan aja gitu. Karena itu pembodohan. Kalau mereka cuma ngedoxing aku, ngata-ngatain Iya, aku udah 6 tahun, 7 tahun nih sekarang. 5 tahun betul. sama si Yoke, hampir 2 tahun nih urusan si terdakwa ini. I'm fine. Larinya kok Iyalah. ke judol, itu kan lucu banget. Larinya ke judol, setiap komentar-komentar ke judol, aduh. Mereka pikir dengan ngetik judul itu aku tuh akan kena mental. Aku Iya, seneng malahan karena ini adalah momen aku untuk meninggalkan jejak digital aku pun masalah judul-judul ini. Benar. Kalau aku diem aja dan kalau sekarang kan sebetulnya aku malas nanggepin ya. Waktu awal-awal aku diem aja. Oh, ternyata inilah saatnya makanya aku selalu ngomong kan, kalau masalah podcast Deddy Corbuzier itu, mereka tutup mata untuk jawaban dari lawyernya Pak Menteri yang sudah tayang Iya. juga. Udah tayang. Kalau bener, mereka pinter, bener. mereka harusnya tonton juga dong jawaban dari lawyernya Pak Menteri. Nggak ada yang dituduhkan si Cak siapa itu yang podcast sama Deddy Corbuzier. Tapi bagaimana kita mau ngajarin keledai pinter? Kan nggak bisa. Ya mereka Sulit. percayanya dengan omongan si podcast pertama aja. Tanpa orang kan punya hak jawab loh. Bukan aku yang harus ngejawab. Orang yang berkepentingan di situ ada siapa? Ada Pak Menteri. Pak Betul. Menteri mengutus lawyernya mengatakan, lah kalau aku suamiku tuh sekedar tamu main ke rumah dia. Urusannya apa? Kayak semua orang aja main ke rumah aku. Urusannya apa kok? Bisa banget. Nah, kalau mereka mau pinter sebetulnya dengar jawaban yang dari lawyernya Pak Menteri, tapi kan mereka nggak mau tahu kebenaran. Yang mereka yakinin ya itu aja, cabai rasanya manis, ya udah makan aja. Sampai lu kena apa tuh? Kalau ini tuh usus buntu, nah baru tahu. Aku mah nggak masalah.
Tenang, Kita pokoknya teman-teman, aku mau didoxing apapun sudah ya. Tinggal satu aku bilang yang belum. Fitri terlibat teroris. Itu doang satu kurang. Kak Fitri mah udah semuanya tuh. Udah semuanya Sudah di framing apapun ya. apapun. Berapa banyak itu dalang-dalang keluar uang cuman untuk memframing saya di apa namanya di TikTok di mana. Emang mereka kan saya bilang, udah kalian itu habis uang, saya tetap menyala. Saya tambah didoxing, saya tambah ngoceh. Nggak kan, saya nggak akan diem. Tapi tambah terkenal Kak Fitri jadinya, bener itu di YouTube itu lihat. Aduh, Kak Fitri itu lewat terus, Kak Fitri bener di beranda itu direkomendasikan Iya, terus tuh. Bener. iya. Coba, apa yang harus saya lakukan lagi? Saya menyarankan mereka untuk sekecilnya aja gini ya. Kan kita tuh ada namanya Dumas. Bikinlah Dumas aduan masyarakat. Mm. Nih ada gini 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 gini. Ya udah, ayo hadapi. Tapi mereka lupa bahwa pendukung yang didukung ini adalah udah fakta pendukung judi online mengiklankan mempromosikan. situs judi online. Nah, mereka Mm-mm. lupa itu. Lah aku yang nggak tahu apa-apa dijudol-judolin. Itu yang Ya. katanya Ini yang komentar pahlawan. juga masih ada nepos judol lah ya. Nah, Ini ada. saking gini loh, kalau kita itu udah selalu disebut, kan udah nggak ada rasanya lagi kan. Betul, Mm-mm. betul. Udah kebal. Kita dikata-katain nepos judol mungkin sekali dua kali kesel ya. Tapi kalau udah puluhan ribu kali, udah rasanya nggak ada. Mm-mm. Malah bikin grup nepos ya jadinya ya. Malahan ada netizen mau izin sama saya, Bu, saya mau bikin Instagram nepos ya. Bikin, tak bilang gitu. Itu buat saya tidak mengurangi apapun aktivitas saya, tidak mengurangi juga tidak berpengaruh. Yang paling penting itu tidak berpengaruh kepada pekerjaan saya. Bener sih. Kita Nah, udah Mr. angkat Blind, tangan kok. Kita udah angkat tangan kalau untuk meluruskan kehaluan mereka. nggak bisa Udahlah, kita. tetap aja sama mereka, sama halunya mereka. Kalau mau diskusi tentang substansi perkara, ayo. Iya, Udah, gitu doang. Kalau karena paling substansi paling perkara, kalau kalau buat saya ya, Mr. Blind, saya itu paling senang ngebalas orang-orang bodoh itu dengan membiarkan mereka bodoh. Nggak usah diajarin pinter. Saya tuh paling senang kecuali kalau saya berdebat dengan orang-orang pinter. Saya pasti berdebat mau. Tapi kalau kita berdebat dengan orang-orang bodoh, paling bener itu membiarkan mereka tenggelam dengan kebodohannya, Mr. Blind. bener. Nggak usah diajarin. Karena kita yang downgrade nanti. Betul. Mr. Selain Blend udah down, angkat tangan ya, Mr. Blend ya, untuk menyadarkan mereka dari kehaluan ya. Kalau kita nggak bisa melawan kehaluan, Bang. nggak bisa. Makanya Gak paling akan enak ada itu, argumentasi jadi untuk membantah kehaluan itu. Tapi kalau mau bicara tentang substansi perkara, ayo. Tapi Betul. kalau untuk kehaluan, waduh, angkat tangan. No, jangan sama gua deh. mendingan biarin aja mereka dengan kebodohannya. Itu paling enak. Bodoh kan sebetulnya eh aku yakin banget, saya yakin-yakinnya di dalam hati mereka yang terdalam itu mereka mengetawakan diri mereka sendiri loh. Kok gue goblok ya gitu. Tapi mereka bertahan untuk itu kan dilihat kayak keledai, ya udah biarin aja. Mungkin ada yang sadar ya, mungkin ada yang sadar begini ya. Oh bener juga ya, ternyata di persidangan aja begitu ya. Tapi kok saya pikirannya masih kesana aja ya, masih terus hitung aja. Pasti ada yang gitu juga ya. Nah, pasti banyak. Kan udah ada tuh contohnya yang di kubu sebelah yang akhirnya dibully itu siapa tuh yang waktu itu cerita sampai usahanya. Oh si siapa? Siapa? Myres ya. Ya itu Siapa deh. mungkin namanya itu deh. Heeh. Karena begitu ada yang kepengen pinter, pasti ditendang sama mereka. Karena mereka nggak suka deket orang-orang pinter dan sadar. Ya mereka harus berkumpul dengan kebodohan-kebodohan lagi. Mau ada siapa tuh ada walaupun ada lawyer kayak isinya apa kayak kan kita nggak bisa juga. Si Kita nggak. Myris ya. Ya. Myris. Iya, itu kalau nggak salah. Dan diem. Tidur dia tuh. Tadi saya dengar suaranya itu kayaknya udah ini ya, udah tidur, udah ngorok kayaknya ya, Kak Zanja ya. Emang ini dari jam berapa? Aku baru masuk loh. Barusan sih tadi. Baru paling setengah jam dah sebelum Kak Fitri masuk, 15 menit lah. Tuh, aku sampai hafal bulian mereka ke Kafit. Andur, judol, nepos, dalang. Udah itu aja.
tinggal satu teroris yang belum. Makanya, Teroris gak tuh? iya, iya kan? Nanti lu naik komal, habis itu gue dateng. Apa tuh? Itu Bu Ani. Jadi tadi tuh kita komal kan Bu, terus ada dari grup mereka tuh nge-record. Iya, sama Kak Zanza dibilang record aja, emang gue ngomong apaan digituin kan. Orang kita ngurusin fakta kok ngapain takut. Kita saut-sautan tuh Bu. Iya, orang kita ngomongin fakta ya Kak ya, record aja gitu. Mereka kesel kayaknya. Kesel. Ya mereka pasti setiap hari juga kesel sama kita. Emang Iya. harus kesel mereka. Emang harus kesel. Makanya. Iya. Oh tenang guys, di sini nggak dibisukan kalau ada Kak Fitri. Kalian komen ya, nggak apa-apa, sesuka hati. Suka hati, komen. Suka Terus apa lagi? Tapi Mbak Fitri semakin berani menjawab, semakin mereka menghilang. Betul, Mbak Ani. Kemarin sebelum saya masuk ke komal mereka dan melawan mereka, yang namanya DM itu banyak banget ngancam-ngancam, mau laporin, mau sudah katanya jidat saya sudah ditandain dan macam-macam, saya lawan terus. Sekarang gak ada satupun yang DM. Itu yang terjadi di diri saya juga dulu. Orang benci sama saya, seenaknya aja ngomong. Setelah saya ngelawan gak ada. Iya. Emang harus dilawan. Tadi di komal sebelah ada yang informasi seperti ini nih. Apa katanya? Saya punya rekaman. Apa? Kak Fitri mau menculik katanya. Masa gini ya, ibaratnya gini, kita mau nampar orang, kita ngomong dulu, maaf ya saya tampar kamu ya, kan kayak gitu lah. Nampar mah Terus nampar ditanya, aja. siapa aja menculik itu, kita yang vokal katanya, termasuk Kak Sil, Yamin, Senses, katanya. Gini deh. Setolol itu. Ini mumpung ada orangnya ya. Kak Fitri culik aku dong. Boro-boro saya mikirin nyulik orang, saya pulang ke rumah jam segini baru mandi. Mbak Fitri, saya Kenapa mereka bodoh itu? mau Mbak Fitri klarifikasi nih Mbak Fitri. Apa. Ada isu-isu lagi katanya Mbak Fitri mau ngelaporin si Ratu Nyinyir. Siapa itu? Siapa yang dikasih handphone itu sama Mbak Fitri? Miss Gosip. Miss Gosip. Mau ngelaporin apa? Dia salah Nggak apa? tahu itu isunya. Ini mungkin lagi dijadikan bahan Ada. untuk menakut-nakuti Jadi gini loh. Miss Gosip agar Miss Ada Gosip isunya, memang masuk ada kubu itu di mereka. YouTube, ada itu. Jadi Berarti- dari situ kita bisa melihat, ketika saya melihat di situ baru orang aja bilang ada rekaman, dia belum mendengar loh. Belum mendengar, dan saya punya rekaman dan itu belum didengarkan, langsung Tapi judulnya dipercaya. dipelintir, judulnya yang dipelintir itu. Enggak Ya, langsung ini dipercaya. Mbak Fitri perlu klarifikasi karena di kubu-kubu mereka typingnya mulai tuh katanya Mau ngelaporin Mbak Miss Fitri. Gosip apa masalahnya sama saya? Dia salah Makanya saya apa? bertanya-tanya nih. Makanya saya lagi Nggak ngomong usah ini diklarifikasi, masuk ke sini nanti karena terkenal mau mereka. klarifikasi Enggak, dari Bu Mbak Ani, Fitri. enggak usah lah. Enggak Nggak usah usah. ikut goreng Nggak itu. penting. Terkenal nanti, Kak Fitri. Jangankan saya mau ngelaporin Miss Gosip ya. Dia mau ngebela si terdakwa aja saya sih persilahkan. Gidah, dia mau dikasih handphone yang lebih bagus dari yang saya kasih, ambil. Dia mau dikasih uang, ambil. Nggak peduli saya. Kalau mereka masih butuh masih butuh pasukan, saya masih ada kalian di sini yang pinter-pinter. Ngapain coba saya? Sekarang saya mau ngelaporin Miss Gosip. Saya yang dibully terdakwa aja yang saya harusnya berhak melaporkan dia daripada dia melaporkan saya nggak lakuin. Betul. Buat apa? Lagian Saya lawan aja diskusi dengan nggak mulut ada sih, saya. nggak ada sih kata-kata yang menyinggung Kak Fitri yang gimana yang terlalu mendalam gitu ya, yang menyangkut nama pribadi lah, membawa-bawa ya yang apa memfitnah-fitnah Kak Fitri itu nggak ada sih. Karena saya yakin saya nggak melakukan apapun ke dia. Harusnya mereka itu berterima kasih ke saya setelah Miss Gosip main ke rumah saya kasih tahu banyak saksinya di situ. Kalian kan mau pengen pada main kan ke rumah aku. Ya udah sini mampir, tak bilang pada saat nonton sidang tuh. Pokoknya kalian boleh ya ngebela Dokter Reza, tapi nggak boleh bullying, nggak boleh body shaming, yang gitu-gitu. Itu kan setelah Miss Gosip bikin unggahan yang sekarang dia minta maaf. Setelah itu kan dia nggak ada lagi, ya lucu-lucuan aja ngelurusin dengan gayanya dia. Terus aku juga bisa apa?
Daripada dari kubu sana kan parah nggak? Orang tuanya Dokter Reza diparodiin sama semua orang itu yang ngedoxing Miss Gosip. Ada nggak mereka yang minta maaf? Nah itu. Kalau Miss Bingung Gosip mereka. sekarang menjadi kayak si siapa itu yang APT Ros itu kan udah ada contohnya. Iya. Pasti akan diikutin lagi sama yang lain-lain ya. Kita juga bisa apa kan? Semua orang punya hak ya. Paling kalau misalnya dia ngawur, mau fitnah baru kita lawan, baru tak lurusin. Makanya saya dukung itu Miss Gosip ngasih handphonenya itu ke kubu sana biar melek matanya. Betul. Emang diapain? Ternyata ngeprank. Iya. Prank bener terus. Tapi dengan syarat saya bilang ambil dulu iPhone 17 ya baru Miss Gosip kasih itu yang pecah. Kan nggak berguna juga. Kan dia katanya mau handphonenya kan. Keselnya tuh. Belaga jadi orang IT semua. Bisa mau narik ekstraksi percakapan mungkin kan. Berharap mendapatkan bukti Ya, itu apa? bahwa ada komunikasi katanya. Ayo. Percakapan apa juga? Terus Yang bisa siapa yang mempengaruhi. ngurus? Kalau katanya. gini aja Mr. Blind, kalau mereka main IT-ITan, kalau mereka main IT-ITan kita juga bisa. Jangan sampai nanti percakapan antara terdakwa Samira sama Oki saya IT-in juga. Nah, kan? Kalau mau main IT-ITan hayu, tapi harus terima balasannya. Kalau saya akurat IT-nya. Jangan ketak-ketik kayak mereka begitu. Jangan Ngarang-ngarang screenshot. diedit ini itu. Kalau saya mau iseng, saya upload tuh. Entah dari planet mana yang upload. Yang penting itu percakapan mereka nih, catat ya. Kalau mau main IT-ITan. Nggak boleh dengerin. begitu. Tuh udah di-record belum? Udah record belum? Record. Sampein tuh ntar. Sampai ini langsung A1 nih yang ngomong nih. Pasti direkod pasti. Jangan begitu. Nah, kalian nanti melek nih, kalian record ya. Nanti ada tuh percakapan mereka itu yang bunyinya begini kurang lebih. Jangan direview dulu ya, Kak. Karena yang cek lab itu bukan aku, tapi si Anu. Aku nggak percaya sama dia, walaupun aku temenan. Nah, ngeri nggak kalau aku upload itu? Kesel jadinya. Ya kan? Mulai kejat-kejat tuh dia tuh, kejang-kejang. Udah bingung mau bikin hoax apa lagi coba. Nepos udah, Andur udah, Dalang udah, ya kan, Judol udah, ya kan. Teroris yang belum katanya. Iya, teroris katanya. yang belum. Penculik udah tuh. Barusan di penculik katanya. Atau kita bikin aja konspirasi Atau guys. ada lagi yang begini nih kata-katanya nih si terdakwa ngomong begini nih. Konspirasi itu bener. Apa? Nah, catat nih ya. Si terdakwa ngomong begini nih. Si Fitri tolol itu nggak ada yang denger kata terdakwa itu. Nah, kalau sekarang saya nggak didengar, kenapa handphone dia di lapas itu diambil? Ayo. Ayo lo. Nggak usah begitu. Kalian itu nggak usah main Mbak Fitri, Saya- seharusnya Mbak Fitri bisa melaporkan salah satu netizen yang begitu parah penghinaannya. Jadi nggak usah dipenjarain, tapi biar klarifikasi di depan publik Sudah, kan? agar menjadi contoh bagi Sudah. orang-orang yang suka menghina, suka membuli, itu pelajaran. Nepos tuh apa sih, Kak? Atau artinya? Sudah loh, yang si anak yang itu loh yang Kak, aku masih mau sekolah. Siapa ya itu anak ya? Aduh, itu parah banget kalau ngebully. Siapa Itu nih? juga Yang kan? Suruh klarifikasi secara live di media sosial agar mereka jerah gitu. Nggak Yoke perlu kalau Perlu, yang Bu Ani, Rangga. nggak perlu yang gitu, nggak bakal jerah. Nggak penting Bu Ani, 1000 yang kayak Enggak. gitu, 1000 klarifikasi repot banget. Rangga udah kalau itu yang keterlaluan si dilaporkan Rangga aja itu. yang parah. Udah Bu Ani, Nanti kalau kalau yang ditahan kan dilap sehari 2 masuk. Setelah masuk baru klarifikasi dimaafkan gitu. Sudah, Awas si Bu, Rangga. kalau ada yang rekod ini Rangga nanti ada apa namanya dipelintir lagi judulnya nanti di-upload ke YouTube. Fitri Salhuteru mau ngelaporin netizen nih. Dia jangan ngomong-ngomong, tiba-tiba udah Ini kan dilaporin direkod, aja, jangan tiba-tiba udah ngomong-ngomong dijemput gimana. gitu. Gak usah. Nobar kok. Gak penting. Ini aja di nobar. Aku mau bikin konspirasi aja ntar. bikin deh, mendingan kita bikin konspirasi yuk. Konspirasinya biar didengerin sama mereka ya. Biar mereka
Biar mereka Iya, makin kita kebakaran, kita Bu. Kita kita bikin kita aja. kasih mereka siap. Kalau nggak siap kasihan gejetan nanti. Iya, kita Mbak bikin Bagaimana? Fitri, aja. tadi kan Kita saya mulai sudah bilang kembangin sama aja Mbak kalau Sansa, jatah Nah, saya belum ditransfer Mbak Fitri. kita bikin aja kalau sebenarnya Rusia nyerang Ukraina tuh gara-gara Fitri Salhuteru. Nah, bisa tuh, bisa tuh, bisa tuh. ngeri kali. Kalau Indonesia nggak musim, kita kan elit global. Elit global. Iya. Ada ayam Asik Ini lah. kita ngomongnya di depan A1-nya langsung nih. Coba kalian ngomong dulu deh, aku dengerin. Aku lagi keringin rambut dikit lagi nih. Oke, Siap-siap, Bu. Zanbel tidur. Iya, kelakuan. Dinina boboin apa ya sama kita ya? Yuk. Kak Zanbel. Ya, Oh, Oh, ada. ada, Mas. Ada. tiduran Oh, tadi. masih. Oh, Tiba-tiba beneran masuklah suara ketiduran. Kak Fitri dalam mimpi gue. Ternyata gue ada pesan Gojek. Gojek, GoFood. Sorry. Astaga. Pesen GoFood nggak tuh? Tapi gue gak dengar semua. Tapi apa? Melon. Ini Melon bilang nih. Kak Fitri minta ini, Kak. Minta kita bikin Bacain konspirasi tuh, mumpung bacain. lagi di record. Bacain Melon. Melon Sa- tuh, Melon. Saling rangkul yuk, Kak. Kesel banget lihat medsos hampir tiap hari ada aja yang viral. Ayo Enggak, rangkulan gue yuk. gak sebaik itu. Ayo rangkulan. Di? Oh kita. Kitanya astaga ngantuk. Ayo saling rangkulan katanya ayo. Ya Allah. Jangan sampai terang ngomong. Gimana caranya coba rangkulan? Ini nggak ada ya moderator nggak ada hak akses buat rangkul-rangkulan di sini nggak ada nih bunyinya nih. Astagfirullah. Gak usah dibaca komen Kak Ica. Udah tadi disuruh Mr. Blind aku. Nenek Tessa. Negara Lain, itu kalau aslinya nenek. nenek Nenek apa? Posnya tuh apa sih? Nggak tahu. Hah? Oh nenek pansos. Oh nenek pansos. Heeh. Nepos, astaga. Makanya itu padahal gue nggak tahu artinya ya. Tapi kan gue udah jelasin tadi. Tapi gue udah jelasin tadi kan. Stratanya, nah kan gue udah menjelaskan klasifikasi sistem sosial itu kan. Di era modern ya. Di era modern itu kalau dulu sistem kasta kan. Nah, kalau di era modern itu ada sistem sosial, itu ada klasifikasinya. Tapi yang aku bilang tadi tuh, selebriti itu belum topnya. Topnya itu adalah sosialita dan pejabat. Itu topnya tuh. Pengusaha, sosialita, pejabat tuh topnya sistem sosial yang era modern. Jadi masa ada sih sosialita, pansos sama selebriti? Kebalik, selebriti yang mau naik kelas jadi sosialita, itu yang bener. Jadi kan si NM sendiri bilang Fitri Salhuteru itu sosialita, dia bukan selebriti, bukan artis. Terus si Tessa siapa sih yang nenek banget tuh? Tessa Mariska. Oh iya, itu sering banget ya kan bilang-bilang nepos bal. Iya. Maaf ya kalau secara fisik jauh banget gitu. Aduh jauh. Sama Kak Fitri. Nih, ada yang bilang gini. Apa? Waduh hilang lagi nggak jadi deh. Apa sih Kak? Karena gue mau bacain mulai hilang lagi. Anak Kak yang mana? Tunggu Kak. Ya. Katanya nggak ada hubungannya sama Sokereja sama Nick Mir. Ada. Sebetulnya gini ya. Nama Nepos itu diciptakan oleh Isa Zega. Oh. Aku dikasih gelar Nepos, si terdakwa dikasih gelar hidung jambu. Ya Allah. Tapi aku sekarang kan udah baikan ya sama Isa Zega. Aku cemburu sama kamu. Kenapa kalau hidung jambu dijadiin judul lagu, ada lagunya aku nggak ada. Aku bilang ketawa dia. Terus dia bilang begini, kakak tahu nggak hidung jambu itu kata-katanya dari mana? Dari mana? Makanya Dari dokter O kalau mau katanya. pansos, Dari kalau mau Ogi juga. pansos, Dokter O yang ngasih nama hidung jambu, dia yang modalin bikin video klip, dia yang modalin bikin lagu. Nah, makanya aku waktu
Aku bilang, kamu kenapa nggak bikinin lagu Nepos juga? Kan aku iri loh, Hidung Jambu ada lagunya, Nepos nggak ada. Tawa dia. Sebetulnya dia yang ngasih nama itu. Lucu. Aku nggak marah sama sekali. Terus pas dibilang gini Kak, Hmm. siapa yang nepos? Oh ini nih teman saya kata Bang Indra. Nunjuk si Tes. Nunjuk si Tessa. Iya, kan saya pernah ribut tuh di depan lapas di Serang, Banten. Siapa Nepos? Siapa Nepos? Indra Tarigan nunjuknya ke si Tessa. Itu dia katanya gitu. Pokoknya Bu Terus, Fitri lagi oh ya, laku aku lah di mau komal klarifikasi mereka. nih, Kak Fitri. Aku nanya, bukan klarifikasi ya. Ngapain Kak Fitri buang-buang uang 50 miliar untuk menjarain si NM? Mahal banget sih. Mahal banget. 50. Emang dia siapa? Elit global. Emang dia siapa? 50 miliar katanya. Tahu nggak kalian? Kalian tahu Fitri Salahuteri itu udah habisin uang 50 miliar katanya untuk memenjarakan Kaniki. Katanya. Kita berhayal-hayal ya. Andaikan aku punya uang 50 miliar ya. Bagi-bagi ke saya aja Kak. Bagi-bagi ke kalian dulu pertama kali. Aku ajak kalian keliling dunia. Terus kita nyobain itu tuh. Tuh. SpaceX yang ke bulan itu katanya. Satu orang 2 miliar. Ya kita bayarin ke sana. Ini Aku nggak ikut, Kak. berandai-andai. Takut ya? Takut nggak bisa pulang. nggak ngeborong mie ami. Kita beli sama tanah-tanahnya, bukan dari orang toko ya. Tanah-tanahnya kita beli. Nah, gue demen. Seandainya punya uang 50 miliar, emang dia siapa harus semahal itu? Iya. Kok Emang dia siapa? ini loh. Mereka itu harus paham ya. Dia ini tumbang di tangan satu orang yang tidak pernah bermasalah, tidak pernah diperhitungkan akan menumbangkan dia. Betul. Jauh-jauh 50 miliar. Jauh. Sampai aku tuh pas dengar Komal itu ya, buset dah orang nih nggak mikir apa ya. Fitri Salhuteru kalau cuman untuk Nikita Mirzani 50, mendingan dia beli rumah kali sebanyak mungkin. Benar. Taruhan bisa dipakai bisnis. Bikin klaster baru lagi. Iya, Bikin Naira Resident 3. 50 miliar cuma untuk Nikita Mirzani, nggak menghasilkan apa-apa, rugi. Ya makanya itu 50 miliar buat menjarain seseorang ya. Kan aneh ya. Yang mending buat Rugi sendiri lah. lah. Buat Kalau keluarganya, buat saudara-saudaranya ya Kak Fitri ya. Dia bilang kalau gua nih, gua pribadi digituin, langsung gua jawab, mendingan 250 kelar orangnya, nggak masuk penjara, masuk kubur. Kalau emang benci ya, kalau emang benci. Emang gini sih, apa namanya, mereka ini yang selalu bikin video VT buat TikTok misalnya, nepos bla 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 bla, itu cuma buat nyari followers aja. Dia mau Bener banget. viewernya banyak, sehingga ya pasti yang follower juga banyak gitu loh. Kalau gue lihat seperti itu. Padahal secara kasus nggak ada sangkut pautnya ke Kak Fitri gitu loh. Padahal ya, kalau memang mau kayak gitu ya, gampang loh. Kan kita kenal sama Kak Fitri nih. Kak Fit, aku izinnya, aku pura-pura iniin Kak Fitri ya. Kak Fitri tapi yang ngirimin video-videonya. Video rumahnya kirimin, nanti aku yang posting. Nih rumahnya judol nih, ini hasil judol, gitu-gituin. Padahal videonya dari Kak Fitri semua. Naik kali ya, kayak gitu-gitu. Settingan. Iya. Nih pada faktanya di Indonesia itu kan banyak banget artis. Nah, yang dibahas orang ini nih, Nikita Mirzani ini artis yang semua artis aja kayak agak nggak nganggep gitu loh, ngerti nggak? Males berurusan sama ribet sama dia. Makanya kepedean banget 50 miliar, ya ampun. Makanya Zanza kan kita berandai-andai punya uang 50 miliar. Aku nih buat menjarain si Niki katanya. Pertama pasti aku bagi kalian dulu. Kedua ada yang nggak mau tuh di jalan-jalan naik mau ke bulan, nggak mau, takut nggak bisa pulang. Dia ngapain lagi? Terlalu, aduh, udah. Iya kayaknya nggak masuk akal gitu loh. Aku tuh udah sampai capek ngomongin ya. Jangankan aku ikut campur, aku nggak ikut campur aja.
dia dilaporin dia tumbang dengan satu orang yang tidak pernah bermasalah. Aku tahu dia dilaporin itu, aku tahu itu Dokter Reza itu setelah dia bikin laporan baru cerita ke aku. Itu fakta. Sama orang yang dibilang pelangap pelongo ya kak. Sama orang yang dibilang pelangap pelongo. Itu tuh kan cuman pengen menjustifikasi ya dan memvalidasi bahwa Kak Fitri ini sebenarnya dalang. Makanya dibilang begitu, udah habis 50 miliar. Coba kalian bayangin, demi uang 4 miliar, Fitri Salhuter itu udah habis 50 miliar untuk mencarain Aminiki katanya. Yang Anjir, gua lucunya bilang. itu ya, Oke, ketika DRG jadi saksi kan si NM bilang, "Hey DRG, siapa yang briefing kamu? Kok kamu tolol banget kan gitu kan?" Pas dia jadi saksi, pas dia bilang bercanda kan lebih tolol. Pas dia bilang untuk 5M seperti apa? Buat apa? Itu bercanda kan lebih tolol itu. Untungnya kita nggak ada yang bilang, "Hey Niki Mita Mirzani." Lebih Siapa yang tololnya briefing? lagi gini loh. Lebih tololnya lagi. Mereka lupa kalau si Nikita Mirzani itu ngomongin saya, dia itu miskin. Nah itu dia. Oh iya. Itu miskin. Masa miskin bisa Miskin. ada 50 M gitu. Nah, dia itu pengangguran. Kok aku punya uang 50 M buat Mereka ini agak Dia nggak itu nyambung pengusaha sih. halu gitu ya. Kontradiktif. pengusaha halu? Dia bilang kayak gitu juga tuh. Anjir, Pengusaha anjir. halu. Dia tuh miskin. Dia Rumah nggak- minjem. rumah minjem katanya. Padahal rumah ini tuh dibangun dari tanah nol. Nanti saya upload tuh anaknya si Aska itu masih kecil tuh, masih umur berapa tahun. Lagi saya groundbreaking di sini, mereka tuh yang nemenin. Anak kecil itu sama si Jojo berdiri di situ. Dari nol saya bikin rumah ini tuh dia ngelihat dengan mata dia sendiri loh. Bagaimana saya ngedesain, bagaimana 2 kali gambar rumah saya itu salah karena rumahnya dipotong. Bagaimana dari step by step dia itu selalu tahu. Dia masih bisa begitu. Ya itulah. Berapa tahun tuh Kak? 5 tahun Baru jadi. baru jadi. Karena saya memang pengen bikin rumah yang kepengen saya mau, banyak dibongkar setelah jadi dia tahu tuh dibongkar lagi Kak, iya salah. Dia tahu. Udah jadi bilangnya rumah minjem. Mah agak lah. Udah Tinggal jadi. Pak ya beli rumah 30 M itu ya. Iya. Berarti memang dia terobsesi sama Fitri Salhuter. Terdakwa sih agak lain ya. Dia cara menghina itu kalau nggak ke ekonomi sama fisik. Bu Fitri ada yang nanya nih. Oh bener, Apa? bener. Kira-kira Kalau MM ekonomi, itu ada gangguan kejiwaan gak sih Kak? Waduh. Bentar, tahan guys. Belum dijawab. tapi skenarionya itu gagal. Mereka itu bilangin Kak Fitri miskin ya. Tapi sekarang ada kabar katanya Kak Fitri menjarain seseorang ngeluarin uang 50 miliar. Iya, suka Kacau skenarionya, nggak mendukung ujaran tuduhan si terdakwa. Iya, mereka itu pendukungnya itu Kak. Musiknya kemana, nyanyinya kemana, dia nggak nyambung. Antara terdakwa, antara yang didukung dengan yang mendukung tuh narasinya beda-beda. Iya. Makanya aneh. Orang kemarin ya Bu, aku tanya nih, 3 sikapnya Nikmir di pengadilan itu mencerminkan beretika apa enggak? Masa dia jawabnya apa? Nenek-nenek. Kita lihat kasus nenek-nenek di samping. Lu apa sih orang nanyanya kelakuan Nikmir? Gue mau Jadi ngejawab bahas dulu nenek-nenek. jadi nih gue jawab di Suara lu bawah. kecil, Mbak Zanbel. Oh ya? Suara lu jauh. Semangat dong kak. Iya. Nah. Nah, Ini udah, sekarang udah. oke. Berarti tadi tangan gue yang pencet mic-nya. Nah, orang nanya itu si Nikmir terinspirasi banget ya dengan Kak Fitri. Oh, Mr. Blind bilang, nih gue kasih tahu ya, waktu dia main-main sama Kak Fitri rambutnya masih pendek, coba lihat gayanya kayak apa. Sebelum sama Kak Fitri. Terus belakangan, tengok gayanya kayak siapa? Iya sih, dulu norak kan Rambutnya dia. diikat kayak gitu kayak Kak Fitri. Ikatan rambutnya aja itu sering banget ngikutin Kak Fitri loh. Ikutin ya, bener. Celananya, gayanya, Pakai blazer yang Blazernya. Iya, pakai blazer yang cuman ditaruh di punggung doang tuh. Mereka itu nggak tahu. Aku sih nggak masalah sebetulnya kalau dia itu ngikutin gaya. Si pendukung itu harus tahu. Kalau saya pergi nih, misalnya pergi nih janjian sama siapa, terus ada dia apa. Bisa saya itu baju, saya pulang ke rumah itu belum dicuci, dia ambil untuk pakai syuting. Sama dia. Begitu.
Iya, Astaga, Anjay. astaga, seenggak modal itu ya. aku mau pakai baju itu, Kak. Nggak mau tahu pokoknya. Tanya itu Astaga. namanya Rian Kaleng kalau dia mau syuting yang jadi wardrobe-nya siapa. Tapi kan itu Astaga. aku nggak mungkin Ini baru ngomongin denger itu. loh. Mungkin Parah. aku gitu. Tapi kan ini aku ngomong begini itu karena dipaksa sama pendukungnya itu untuk aku ngelawan. Nah, bener. Akhirnya kan pendukungnya sendiri yang bongkar. Akhirnya pendukungnya sendiri yang bongkar. Makanya guys, jangan berlebihan kalau mendoxing orang. Ntar kalau orangnya ngomong, kalian juga yang malu. Betul. Sering banget tuh gitu. Lagian ngedoxing orang. Ya, kadang ya heran juga sama Bagaimana netizen ini. pertama kali, bagaimana kalian itu iniin saya, bagaimana pada saat dia main pertama kali main sama saya itu Mr. Brand ini bener ya. Dia itu nggak berani masuk ke branded staff di Plaza Indo. Saya ingat banget. Saya waktu itu mau ke branded staff lah pokoknya. Dia pegang tangan saya, dia ngomong begini, kakak, aku nggak mau masuk ke situ. Soalnya kalau aku ke situ, aku nggak pernah diladenin. Tahu apa yang aku lakuin sama pelayan toko? Aku dudukin Niki, aku panggil semua kalian. Kalau ada ini orang ke sini, awas kalau nggak diladenin. Dia punya uang, saya bilang gitu. Nggak boleh kalian begitu. Iya kak, iya kak. Akhirnya dari situ, kalau kalian inget tuh pendukung-pendukungnya ini dulu dia sering banget tuh konten belanja sampai dibikinin konten. Karena dia itu tadinya nggak mau ada yang ngeladenin. Setelah saya marahin itu pelayan-pelayan toko, awas ya kalau nggak diladenin. Ada yang bisikin saya, iya kak, soalnya takut kak ngelayanin dia. Itu. Kalian kan nggak tahu kalau aku ngomong begitu. Oh, dia tuh Ke berarti sebenarnya dia tuh suka ngina-ngina orang karena dia dulu dihina-hina terus kali ya, Bu? Iya, kayaknya gitu ya. Makanya dia Udah suka trauma masa hina-hina lalu orang tuh. kayaknya. coba sampai saya dudukin itu satu-satu toko saya masukin. Mana lagi toko mana lagi yang nggak ngelayanin kamu? Ya Allah, Ibu sampai segitunya ya, Bu. Segitu. Terus saya mau didoxing sama orang yang pernah saya bantu berdiri untuk dianggap, kan nggak mungkin juga saya Capek anggap banget, gitu Bu. loh. Capek banget lah. Iya, capek banget semuanya mesti dikasih tahu. Bagaimana saya bawa dia ke lingkungan teman saya sambil bilang, enggak, dia orangnya baik, saya puji-puji sampai orang mau bertatap mata sama dia, mau duduk, mau ngobrol. Makanya kalau si terdakwa itu begitu sama saya, sekarang saya cuma nontonin siapa yang mau ada di samping dia selamanya. Lama-lama juga hilang. Iya. Sekarang aja Kalau udah saya malu. ngomong begini karena dipaksa sama pendukungnya Mr. Blind. Jangan Iya marah benar. kalau saya makanya jangan marah kalau saya buka fakta. Bantah aja sana kalau mau bantah. Bagus kak, mumpung ini dinobar kak. Iya, kita lagi dinobarin soalnya, Bu. Kak, gaya dia dong keren, gaya dia keren. Emang kita nggak lihat gaya dia dari dulu. Kalian lupa kalau kalian bilang dia artis, kami dari dulu punya TV. Iya, betul. Betul. Duta klarifikasi, bukan lagi bila perlu sehari 5 kali saya Gayanya klarifikasi. dengan rambut keriting, tank topnya, celana pendek, tato di dadanya, terus ngata-ngatain gue. Betul. Gayanya mau lihat gaya Kak Fitri, ya itu lihat yang dia tiru. Kok malah sebetulnya- bilang- padahal dia bilang gini, si paling blazer, dia pakai blazer mulu. Nah, aku mah dari umur 19 tahun emang pakaian aku blazer. Ya, Udah makanya. kebiasaan. Dari umur 19 tahun aku udah pakai blazer. Ya kan dia Benar. ikut itu. Rambutnya lihat. Sejak kapan Nikmi rambutnya begitu? Karena aku tuh bukan orang yang ngikutin fashion ya. Aku ya fashion ya. Udah aku mau pakai baju begini ya begini. Gak pernah Tapi- aku diperbudak sama fashion. Ya aku blazer nggak apa-apa. Emang Iya, tapi aku blazernya pedenya persas. begitu. Blazernya persase bukan? Nggak ada juga yang biasa, yang nyaman aja. Bener sih blazer tapi persase. Saking nggak bisa. Saking nggak bisa lagi ngedoxing aku. Dukungnya ini. Kalau aku ngomong sekarang jangan marah lah, itu faktanya. Iyalah. Betul, bagus diomongin malah Kak.
Oh Kak Fitri, aku mau nanya. Apa? Waktu main sama kakak, parfumnya apa Kak? Apa ya? Nggak inget aku kalau parfumnya. Nggak pernah belanja sama kakak? Kayaknya dia punya temen tukang jualan parfum tuh suka ke rumah waktu itu. Oh, refill, isi ulang? Bukan. Bukan. Nah, Kalau kalau datang ke aku rumah biasanya refill. kalau aku lebih ke ini karena aku dipaksa ngomong ya. Aku biar kalian tahu gitu kalau kalian mau apa. Kalau sesuatu yang memang harus ada nama, misalnya dia pengen jam, misalnya Mr. Blend. Kalau jam itu misalnya jam-jam yang bagus itu kan harus member. Dan kalau misalnya kita mau beli apa gitu, kita harus beli peritilannya dulu lah ya. Kalau teman-teman aku tuh beli sampahnya dulu lah, baru lu bisa dapetin barang yang lu suka gitu. Aku inget banget, saking aku tuh kepengen dia punya jam tangan yang bagus, Mr. Blend ya. Itu jatah member aku tuh aku kasih ke dia loh. Buset. Jatah yang harus aku dapetin itu aku kasih ke dia dulu, biar apa? Biar dia seneng. Karena waktu itu dia punya kemampuan itu, tapi dia tidak bisa membeli barang itu. Iya, karena ini ya. Karena nggak bisa kan, harus member kan. Karena harus member. Banyak banget privilege yang aku dapetin untuk di brand staff itu aku kasih ke dia biar dia itu dipandang orang. Ngawur. Berarti kita udah tahu nih dia suka ngehina orang itu karena dia dulunya dihina-hina. Itu bisa, makanya itu bisa jadi. Iya. Masuk toko aja dia nggak berani Kak. Aku masih inget, nggak berani Kak. Aku kalau masuk situ nggak diladenin. Aku sampai marahin pelayan-pelayannya. Ada 3 toko aku. Hari itu aku masukin ke 3 toko. Kamu mau beli apa emangnya? Belanja tuh dia karena punya uang. Punya uang dia ya, jangan sampai dicuekin, saya bilang. Udah dari situ dia bikin konten, terus konten belanja. Dulu ada tuh di YouTube-nya, cari aja. Saat dia pamerin dia belanja berapa. Itu momen-momen pada awal-awal dia tuh dianggap di toko-toko itu. Terusnya sombong sekarang. Sombong Apa-apa amat, sih. Kak. Dan kalau ngomong ya pendukungnya itu seolah-olah dia itu member dari elit global nih. Jadi kayak dia nggak pernah susah. Sementara kita itu tahu, kita kan tinggal di ibu kota juga, jadi bisa tahu dong dari orang ke orang, mulut ke mulut gitu. Dulunya seperti apa? Dulu dia minta tolong loh sama gue. Dulu dia gini. Dulu dia ngekos di sini. Jadi dia itu nggak lahir langsung jadi Belanja di Jet ya Kak. Tuh ada yang inget tuh belanja di Jet ya Kak. Iya. Contoh lagi nih Mr. Blend ya. Mobil Range Rover yang dia pakai itu jatah saya. Saking dia kepengen mobil Range Rover kayak saya punya, saya kasih jatah saya ke dia. Ya Allah baiknya Bu. Apa sih punya dia, Vogue ya? Vogue, iya. Oh, Sampai dia ngerengek Kak buat aku aja dulu. Sampai aku bilang sama dealernya, udah kasih dia dulu aja, nanti aku yang next kalau datang. astaga. Ya Allah sampai segitunya. Bener berarti dia sampai nangis-nangis tuh nyeritain Kak Fitri. Dia tuh udah seperti keluarga sendiri. Iya, kalau beli mobil aja Kak Fitri tuh harus ke Singapura. Dia kalau beli itu di Singapura loh. Jejak digital keluar semua Kak. Iya. Ya sebetulnya saya emang nggak suka ya dia ngomong apa yang saya punya gitu, karena saya nggak gitu orangnya. Saya itu lebih menjaga, mungkin pada saat orang kayak sekarang ini misalnya saya ngomong masalah materi, mungkin ada orang tuh yang kelaparan nggak bisa makan kan. Sebetulnya saya tuh pantang banget ngomong begitu. Tapi ini khusus untuk pendukung si terdakwa ini. Jangan Ya kalian benar itu memang. terlalu menghina orang gitu. Makanya saya kan pernah bilang, saya nggak rasa terhina, dihina sama orang hina. Saya nggak marah dimiskinkan sama orang yang saya tahu miskin. Kesel Betul. ini saya kan. Betul. Gak, yang aku bener-bener heran itu ya, orang ngebully orang yang berada di atasnya secara finansial, secara kehidupan. Itu kan lucu ya. Misal nih contoh, menghina Zanzabella. Zanzabellanya udah di Bangkok, kita masih makan mie di rumah. Terus kita bangga banget ngebully orang. Ngatain Fitri Salhuteru misalkan. Dia udah jalan-jalan ke luar negeri, kita masih mikirin besok mau makan apa. Terus kita bangga bener bisa ngata-ngatain orang di typing udah kayak Iya.
Suruh denger tuh Astaga. adiknya NM yang Cina. Ya harus denger itu. Rumah yang sekarang rumah yang dia tempatin itu kalau nggak ada saya ngatur tukangnya dari awal, dia dibohongin tukang-tukang itu, nggak akan berdiri itu rumah yang dia tempatin sekarang. Yang di Karena petukangan. yang di petukangan pada saat saya kenal dia, nggak ada yang mau tukang itu kerja sama dia, Mr. Blind, karena dimarah-marahin terus. Akhirnya saya Astaga. pantau tuh, beresin semua. Sampai masalah dengan yang penjual tanahnya aja, masalah saya yang damaikan. Semua diajak ribut sama dia. Ya Allah. Gimana mau berkah tuh rumah kalau begitu caranya? Kalau nggak ada saya itu ngatur tukangnya semua, mana itu rumah berdiri? Astaga. Beneran problematik banget ya Kak? Iya. Tapi kan saya males ya ngejelasin ini karena emang harus tahu. Ya harus tahu. Ya Dan karena si ulah pendukungnya Lintang-Lintang itu sendiri. bukan yang nggak tahu loh apa yang saya kerjakan buat hidup kakaknya itu. Terus sekarang seenaknya aja dia ngomong begitu, kan agak lain. Ngata-ngatain Kak Fitri ya benar. Iya, ngata-ngatain Bu Fitri terus tuh adiknya. Iya. Ya Orang ini justru memang apa aja yang diomongin langsung dihina loh. Kayak tadi bilang Bangkok. Dengar ya netizen. Gue mantan laki gue tuh orang luar. Gue pernah ke luar yang lebih jauh daripada Bangkok. Jadi jangan kampungan. udah ke Dubai dia, men, udah ke Dubai. Buset, gila deh mending mereka. Kak Fitri aja dikatain. Astaga, gak ngerti. Gua udahlah dikatain Kak Fitri dikatain. Terus siapa lagi dikatain? Iya. Ini ngatain ngatain Zanzabella ke Bangkok. Dia sendiri belum pernah naik pesawat. Bagaimana ceritanya? Guys, udahlah. Kita tuh ngatain orang. Kita bercermin lah dengan diri kita sendiri, gitu loh. Nah, kita ngatain orang yang di atas kita, secara kehidupan, secara finansial, secara pergaulan. Masa kita ngatain orang yang lebih mapan dari kita, kan aneh. Udahlah. Mereka nggak akan tumbang karena bulian kita. Justru kita yang jadi Nggak efek dosa. apa-apa. Iya. Lu ngatain Fitri Salhuteru setiap malam typing. Fitri Salhuteru tiap malam tidur di King Coil, Kalian tidurnya di mana guys? kasur busa. Gelepek lagi. Palembang ya. Sampai noraknya aku Kak karena dihina kayak gitu. Ku fotoin bil tempat tidurku 60 juta sama ku foto kasurku setan. Lama-lama dalam hatiku ini Jadi kenapa norak ya Kak? Iya. jadi anak kampung juga ya anjir. Ikutin mereka. Astagfirullah. Gak, gue heran mereka terniat banget ngerendahin Kak Fitri. Itu kenapa? Iya. Padahal Aku sih Semenak- gini loh. Semenakutkan itu kali buat mereka itu aku ini. Padahal Ya. Bu Fitri nggak kenal mereka, nggak nyenggol Gini, mereka loh. Gini ya guys, aku itu bukan karena aku berteman sama Fitri Salhuteru atau berteman sama Zanzabella ya aku ngomong begini. Aku tuh pengen nyadarkan, bukan untuk semua deh, untuk semua. Lucu kalau kalian menghujat, membuli orang yang jelas-jelas di atas kalian. Aneh, gitu loh. Ini bukan karena Fitri Salhuteru, bukan karena Zanzabella ya, tapi untuk semua kita lah. Biar kita sadar, kita tahu gitu loh. Iya, Kita kayak ini ngebully nih, orang. Mr. Blind nih, Mr. Blind, ntar dulu ya, mumpung saya inget nih, saya potong maaf. Berita kasus Kempinski aja masih ada noh di TV nasional wak. Ya, nih untuk kasus Kempinski ya, bagaimana saya membersihkan nama dia ke teman-teman lingkungan saya kalau saya bilang dia Jebak. dijebak. Faktanya saya ketemu sama yang nangkep dia, tidak ada penjebakan itu. Tuh kan, akhirnya kebongkar kan? Tuh. Oh, makin malu nggak tuh yang Bella tuh? Udahlah pendukung NM jangan diterusin, tambah malu ntar. Dikulitin sama Bu Fitri, kelar hidupnya langsung. Gak tau malu jejak digital aja, gak usah dibilang Kak Fitri aja udah kelihatan kok. Dia siapa dulunya. Parah. Berarti ngelontong dia ya Kak. Iya, ternyata. Dan saya tahunya setelah saya nggak berteman sama dia karena mereka baru berani ngomong. Kak Fitri bela-belain melulu. Kan Lontong. saya yang nangkep. Mana kalung saya, balikin dong katanya. Kan ditarik sama dia. Suruh balikin itu kalung orang yang nangkep dia. Kesel.
Kocak. Ya Allah, ngelontong ya Kak, astaga. Kan dia ngaku, Nyai masih lontong saya. Anjir. Parah emang. Udahlah buat pendukung-pendukungnya tuh loh, udahlah jangan berlebihan. Lebih baik kalian mendukung itu dengan dukungan yang benar. Nggak usah berdrama, nggak usah nyerang orang. Diskusi aja masalah substansinya apa. Iya, Kalian itu normal aja, itu Ya. normal. Betul. biar Orang itu enak. pasang surut, naik turun tuh biasa. Udah, diem aja. Kalian nggak usah bahas uang orang, harta orang nggak usah. Uang orang Kan nggak dibahas nyambung, apa ya? bahas harta nggak nyambung. Anjir, aduh. Oh iya, Bang Yang Fahmi begini. beneran sakit tuh Bang Fahmi. Iya, saya dengar Bang Fahmi sakit. Bener nggak sih? Nggak tahu, nggak ada beritanya. Nggak ada ini. Iya. Katanya ya. Sen juga kalau sakit. Pusing mikirin kali. Ya udah, aduh. Kan sering teriak-teriak itu mukanya merah itu Kak. Iya, kan dia udah pernah kena stroke, takut serangan kedua. Tuh ngapa Bang Raffi tuh? Biar ditanya. Anjay, Oh iya. Anjir. Tanya dong. caper juga ternyata. Astaga. Tanya dong. Dia pengen ditanya, Kak. Si Raffi lagi di mana? Tanya dong. Di mana dia? Di mana Bang tadi dia Raffi? bilang? Prabu, Mbak. Nih tadi ketemu Bang Denny katanya ya? Di good time. Mbak Fitri ketemu Bang Denny di Good Time katanya. Iya, tadi saya meeting di sana. Saya pulang, dia udah nggak ada. Masih ada. Jadi saya pulang masih ada. Masih ada tadi. Oh, saya nggak lihat, sorry. Buru-buru saya soalnya udah kemalaman. Ini Kak Fitri lagi teleponan tadi kan. Ini tadi abis ketemu ini Bang Nop. Ih, ngomong sendiri gue nih. Udah kelar belum? Udah kan lo pulang. Oh. Jadi gimana hasilnya? Apa cerita? Hasilnya ya udah langsung dijalankan, insya Allah Jumat nih, Dok. Keren. Hari yang mantap. Happy birthday. Bismillah ya. Amin. Hilang Kak Fitri. Loh Kak Fitri kok turun? Ditelepon kali. Oh. Ditelepon Elite Global kayaknya. Ada Interpol masuk tadi. Interpol. Ih, Dr. Andreas ulang tahun, Dok. Siapa ulang tahun? Jadi selamat ulang tahun Dr. Andreas. Lo kan nggak ngomong-ngomong. Happy birthday Dr. Andreas. Selamat ulang tahun Dr. Andreas. Panjang umur sehat Happy selalu. birthday Dr. Tambah Andreas. sukses, tambah Semoga cepat Tambah jadi sukses. dokter ya, Dok ya. Mikirin Samira nggak Dok? Satu kayak itu, A1 kayak Satu dong. Happy birthday, ada birthday boy di sini. Happy birthday, Dr. Andreas. Siap, kakakku. Kayak mana apa cerita kita ini? Loh, kita lagi nunggu Dr. Andreas mau kasih Oh informasi lagi apa ini? nunggu tersangka ini Dok, tolong loh Dok. Oh, udah panggilan kedua. Mau ada tersangka baru nggak? Tersangka baru. Yang pasti yang ku tahu ya, ini informasi yang ku tahu itu yang pertama dari Bang Sunan, ya Bang Sunan dia namanya. SK ya. SK itu laporan dari Dedo itu udah BAW ya. Sudah dimulai. Udah dipanggil saksi-saksinya. Semuanya itu udah beres, udah clear, berarti tinggal nunggu gelar perkara naik sidik atau tidaknya ya, kalau nggak salah ya. Oke. Proses tahapannya begitu ya. Oh, yang jalan malah laporan Dedo ya? Ya, karena kan videonya jelas itu Kak. Sangat jelas ya videonya, bahwasannya ya begitu. Nah sama satu lagi kalau nggak salah itu ada pemanggilan saksi atas yang dia itu kayak
apa sih namanya tuh Bang Vi yang kayak diintimidasi itu, dia harus tanda tangan dalam keadaan tertekan dan nggak ada pilihan lagi gitu loh, dia mau nggak mau menandatangan itu, apa tuh namanya itu? dalam tekanan gitu. Iya, dalam tekanan dalam pembuatan surat itu gitu loh kan. Intimidasi. Nah gitulah, nah itu udah panggilan juga gitu. Waduh. Terus ada rencana Bang Dedo juga melaporkan atas atas Kode etik. info, atas ada kalau nggak salah SK juga ngomong ini pengacara mafia skincare. Oh. Nah, jadi dia di situ kayak ada ucapan justifikasi bahwasanya dia mafia skincare, terus menyerang kehormatan pengacaranya lah gitulah. Tapi nggak tahu gimana ininya ya, bentuk hukumnya tuh gimana, aku juga kurang paham ya untuk itu ya. Nah jadi dia kayak merasa kok aku dihina begini, terus yang mafia skincare tuh siapa gitu. Klienku yang Panjang mana dong. gitu, klienku yang mana ini yang mafia skincare, nah bisa nggak ditunjukkan, ada nggak putusan mafia skincare-nya, nah, gitu-gitulah. Bakal seru nih. Seru ini. Gitu karena Tapi dia lebih- karena dia melihat videonya, loh kok kayak gini ya videonya, dia baru menyadarin, dia melihat pelan-pelan gitu. Tuh. Terus untuk si DRS udah panggilan kedua, makanya kemarin kan aku bingung kenapa kok ada informasi mau ke Danau Toba, mau jalan ke Danau Toba. Nah itu ternyata kalau menurutku ya, itu isu yang dibangun bahwasanya dia ke Medan itu atas panggilan, bukan mau ke Danau Toba. Iya betul. Untuk ngebelokin. Iya. Tapi dia kan ngomongnya kan bahwasanya ya tapi nanti aku ke Polda dulu sebentar, urusan urusan kecil lah. Nah baru memang fokusnya mau ke Danau Toba, padahal enggak. Padahal memang utamanya ke situ gitu kan. Malu lah, kebanyakan cakep sih. Nah, ya mungkin karena juga kayaknya ada teguran deh yang dia membuat isu bahwasanya dia dibatalkan tersangkanya. Itu. Jadi kan Barreskrim kan mungkin malu ya. Nggak ada yang batalin loh. Itu suratnya kop surat Barreskrim loh gitu. Iya dia terlalu lincah soalnya. Kan dia nggak menutupin kop surat Barreskrimnya, bahwasanya itu kan keluarnya kan surat gelar perkara khusus dan tidak ada pembatalan gitu loh. Jadi kok kayak mana dia bisa mengartikan itu suatu pembatalan tersangka, gitu loh. Emang agak layar dia malah udah. Tapi kita udah proklamirkan kok Dok. Kita bukan kita tidak akan melayani pelurusan kehaluan. Iya. Kita hanya meluruskan narasi yang sesat aja. Iya. Kalau yang halu jadi enggak. Kita udah berjanji untuk Udah berjanji kita. untuk membiarkan mereka berkecimpung di kebodohannya. Iya betul. Iya, karena kalau kita bener ya, kalau kita kayak melawan dengan orang bodoh dengan membuat kebodohannya sendiri, dia sadar itu dia membuat diri jadi bodoh, tapi kenapa kita harus repot untuk bikin mereka pinter ya? Gitu betul ya, biarin aja orang dia tahu dia membodohi dirinya sendiri kan gitu ya. Itu benar, kita sepakat untuk itu sekarang. Makanya saya bilang udah nggak usah dipikirin kalau mereka ngedoxing saya, ngatain saya, udah nggak akan juga bisa nggak akan juga memberikan keringanan untuk si terdakwa kan. Benar. Betul. Biarin. Benar. Itu videonya Bang Raffi ya yang udah dibalas sama Prof Yamin, udah didengerin. Aku kok jadi makin bingung ya Belum, sama
sama ininya dia ya, narasi dia tuh semakin bingung aku. Video apa, Dok? Itu yang Bang Raffi kemarin bahas tentang apa sih namanya tuh? Sinidam. Iya, kenapa Dok? Ditanggapin sama dia? Iya. Nah, dia udah ditanggepin kan. Aku jadi makin bingung, takut entah apa-apa. Jadi kayak menyerang personal, suruh baca 1000 buku, apalah segala macam. Ngapain sih gitu? 1000 buku. Oh, gitu, Dok. Baru tahu, Dok. Nanti coba saya lihat ya. Pakai bahasa Belanda nggak ini? Pakai bahasa Belanda, ribet, bingung. Gua bahas nanti gua mau pakai bahasa ini aja, Dok. Pakai bahasa Betawi. Bahasa Urdu. Udah gue bilang. Daya. Bujuk buset lu yamin gitu. Daya gitu. Terus yang aku nggak suka itu kalau memang dia mau meluruskan atau bernarasi kita lah gitu, janganlah menyerang fisik. Dia seorang profesor loh, masa ngomongnya pelontos, ngapain sih gitu loh. Ya kalau mau bernarasi ya debat narasi yang baik lah gitu Ya kan, diskusi yang itu benar. tadi kan aku bilang kubu sebelah itu tidak peduli profesinya apa. Mereka bertahan di kebodohannya. Kan nggak semua orang yang punya gelar juga pinter. Betul. Iya sih. Udah biar aja bertahan di kebodohannya. Terus dia nggak mau mengedukasi netizen Indonesia yang bahasa Inggris aja sulit, suruh pakai bahasa Sulit. Belanda. Sulit. Terus kayak ini memang rata-rata ya itu mereka itu Tar dulu bukan- dong. Aku belum beres ngomong. Jadi ingat tau nggak film Dono Kasino Indro yang kalau pakai bahasa Indonesia yang belibet itu dikiranya pinter. Itulah si Yamin itu. Ntar gue mau coba hubungin Vicky Prasetyo, dia masih bikinisasi nggak? Nah bener. Cocoknya sama Vicky dia. Kalau dia Ininya. masih bikinisasi mau gue iniin, coba-coba. Tapi ini ya, maksudnya apa ya? Kita kayak kita nih ya, manusia ini kan kita diciptakan sesempurna ini, punya akal dan pikiran yang baik, nurani yang baik. Tapi kenapa ya kok mau bernarasi kalau memang tentang narasi keilmuan atau memang opini lah gitu ya, anggapan. Ya udah, kita bernarasi itulah, tapi jangan kayak si pelontos inilah, kau suruh belajar lagi yang begini, ngapain sih gitu-gitu. Ya udah, dia jelasin aja yang benar-benar. Nah, begini ya. Ini yang maksud saya seperti ini. Udah clear gitu loh. Jadi sama-sama dapat nih pendapatnya. Oh, ternyata yang dimaksud dia yang ini. Oh, yaudah, oke gitu. Ini kok si pelontos tuh harus belajar lagi, ngapain gitu. Dan rata-rata seperti itu gitu loh. Jadi nggak fokus ya. Iya, jadi nyerang personal, bukan memang mau berdiskusi sehat gitu loh. Ya cocok sama yang didukung. Yang didukung kan itu. Ya, ternyata setelah dipikir-pikir, ya manusia yang seperti itu ternyata banyak sekali ya. Banyak dong, banyak. Ya repot juga ya kalau banyaknya segini banyaknya orang yang seperti itu. Kalau misalnya aku tuh bingung juga ya sama Bang Deddy ini ya. Berani dia menguji mentalnya Bang Raffi. Bang Raffi juga menguji mentalnya masuk ke Komal yang pembahasannya bukan substansial. Jadi lebih membahas yang enggak bener gitu loh. Yang tahap apa yang dibahas gitu. Hebat juga sih Bang Raffi ini mental. Makanya Zazabela marah banget tuh. Bang Deddy. Ngapain kalian ke sana? Ngapain kalian ke sana? Iya. Nanti ini ya pasti nanti goreng-gorengannya Kak Fitri menjadi dalang lagi atas panggilan tersangka keduanya di Medan. Nah gitu-gitu nanti. Udah iyain Bingung aku. aja. Iyain Budget, aja. enggak, tanya gini, mumpung belum digosipin, kita tanya dulu, budget berapa Kak Fitri? Yang ini sih 70M ya. Anjay, lebih mahal. Kalian mau dapat bagiannya gede ya? Ini sih 70M. Aku nggak main 50M lagi. Ada kenaikan harga. Ada juga gila-gilanya. Yang penting dengerin dulu sebelum aku lupa. Besok aku mau ke Lombok ya.
Aku mau nge aku mau live-in salah satu maskapai. Oh iya, yang Mm-mm. wing itu ya. Iya, temanku barangnya hilang di penerbangan Wings Air Bali ke Lombok. Dan lumayan isinya yang ngambil pramugari. Besok aku mau live, kalian nonton ya. Aduh, Tak itu serem banget ya gitu ya. tak kasih pelajaran kali ini Wing Air Aduh, ini. pramugari lagi. Hilangnya di Pramugari. Jadi dia itu kan dari Kanada. nggak flightnya dari Lombok ke Dari dari Bali Bali ke Lombok. oh Bali Dari Lombok. dari Kanada transit di Bali. Karena Oh, tujuan dia Lombok. Dari Bali ke Lomboknya itu naik Wing Air. Dia bawa koper cabin koper sama cabin. sama pramugarinya diambil kopernya itu alasannya cabinnya penuh. Dimasukin ke bagasi sampai di rumah, barang-barangnya hilang di dalamnya. Buset. Iya, lumayan hilang. Saya bukan masalah barangnya. Dia itu kalau kan dia sahabat saya dari Kanada, anak saya kan di Kanada kan, Mhm. selalu dia yang jagain. Terus dia ada masalah di sini kan, saya punya empati ya, saya mau Iya nemenin ya. aja. Dia kan nggak biasa, dia lama tinggal di luar negeri, datang ke sini begini kan syok dia Berarti posisi masih di Lombok sekarang. di Lombok. Saya mau tanya Oh. aja, kan itu nggak sulit loh nyarinya. Kan yang ngambil pramugari, Heeh. nggak dimasukin ke bagasi dari check-in kan? Iya. Kan Ya, itu barang di pesawat kan? barang di pesawat dia yang ambil nih di tangan pramugari itu dikemanain sama dia. Mm-mm. Ya pengen tahu aja, ini Wing Air bertanggung jawab nggak untuk kehilangan barang orang? Di kopernya nggak ada security code-nya. Masalahnya nggak rusak, kuncinya nempel ke kopernya. Oh, Canggih kan, bisa uang sama perhiasan dia di kopernya hilang. wow. Makanya besok biar lebih hati-hati lagi. Tapi orang Indonesia, cuman tinggalnya di Kanada. Iya, dia dari Oh, kecil tinggal di sana. Papa di mama Lombok liburan. pulang ke ibunya. Jadi dia Oh, sama papahnya ikut ke Kanada. Dia mau berkunjung ke ibunya di sini. oh. Kasihan. Jam berapa besok? Pesawat saya sih jam 11. Waduh, pas sama-sama sidang terdakwa. Ya makanya dengerin ya. Jangan sampai nggak dengerin. saya saya di pesawat nggak bisa denger. Nggak, maksudnya live-nya Kak Fitriknya kapan? Oh, paling jam 1-an nyampe sana. Oh, langsung di bandara itu juga nanti. Iya, kan saya cuma ke bandara. Saya mau ke tempat Lost and Found. Oh, Saya mau tanya kemana itu barang. Tadi saya udah telepon. Mereka alasannya dia mau. Saya juga nggak ngerti ya regulasi CCTV ini bagaimana. Kok susah banget minta lihat CCTV-nya, banyak alasan dari CCTV di mana? CCTV di bandara. Ya tapi kan barangnya hilangnya di pesawat. Belum tentu, bisa jadi dari perjalanan dari pramugari itu diberikan ke siapa. Karena dia masukin ke bagasinya itu di depan pintu masuk kan. Heeh. Dia si pramugari bilang mau dimasukin ke bagasi ke bawah. Oh, Nah, kalaupun hilangnya kan di dalam perjalanan dari pintu pesawat itu ke dimasukin ke bagasi. Karena begitu turun, itu kopernya juga adanya di depan pintu pesawat dia keluar. Karena nggak check in ke bagasi dari awal. iya, enggak, maksudnya dia kan masuk dia kan bawa koper bagasi nih, ya kan? Dia bawa naik ke atas pesawat kan? Sebelum masuk ke pesawat, di depan pintu pesawat itu diambil sama pramugari. Alasannya Oh, di kabin atas kepala kita itu penuh katanya. iya, berarti Dia si teman kakak ini naik pesawat, udah naik aja langsung duduk kan? Itu iya, koper diurus sama pramugari kan? pramugari begitu dia keluar dari pesawat, kopernya ada di depan pintu lagi karena nggak dimasukin bagasi bawah. Itu pengakuan dia ya, makanya besok saya pengen denger karena dia tadi ceritanya sambil nangis kan. Iya, bisa aja mungkin sama pramugarinya kan, di kabinnya pramugari kan ada di belakang tuh. Bisa aja
selama perjalanan lah pokoknya dari Bali Lombok kan. Kan kalau Wings kan Boeing 737 ER kan? Kecil, pesawat kecil deh kayaknya. Iya, kabin pramugarinya kan di belakang tuh. Makanya saya pengen tahu, karena tadi saya ngomong sama kepala Los Enfonnya, ini bukan kesalahan kami. Saya tuh benci banget kalau namanya dalam satu company nggak bisa saling salahin ya. Lu salah semua. Lo enggak, dia maksudnya bukan salah dia, maksudnya dia nyalahin kabin awak darat gitu maksudnya. Sepertinya gitu. Ya nggak bisa dong orang dia di itu awak kabin dong, kan Iya. kopernya koper jinjing ini, koper bawa kan? Iya, koper Koper kecil. jinjing lah. Koper jinjing. Iya nggak? Itu kalau udah di pesawat berarti bukan urusan awak darat, ya awak kabin. Itu dah, makanya. Saya cuman kepengen ngomong sama pramugarinya itu kemana. Pramugari yang nyimpen itu. Tiketnya masih ada. Ada semua. Tadi udah saya storyin koper sama tiketnya. Tadi saya udah sempat Iya. ngomong juga, cuman lari-lari. Saya nggak suka. Nah, maksudnya kayak kita gini ya. Kita gini kan kalau punya temen dalam kesulitan, besok tuh saya sibuk banget, banyak urusan. Saya tinggalin tuh. Karena ini orang lagi teraniaya di sana. Yang Emang hilang apa Kak? Ranger Pink ini. Lumayan, ada gelang kartir 3. Kalau kamu itu aja, kalau gelang Buset. kartir satunya 150 juta kali 3 berapa? Gelang Cartier. Oh, Lumayan. sama kalung, sama uang Kanada katanya 5 ribuan. Ya ampun. Cartier. Iya. Ada aja. Enak ya kalau orang hilang gelangnya Cartier, hilang anjay. Kita yang hilang dompet. Mereka sekali hilang Cartier. Isinya nggak ada. Isinya nggak ada, KTP doang. KTP itu pun nangis mau urus KTP. Gitu ngebully orang. Aduh. Isi KTP. Oh bukan, kalau mereka hilang gelang Cartier kan. Hmm. Kalau yang ngebully itu hilangnya gelang point blank. Gelang gelang sama PB itu sama Cartier, power tapi balance, beli di power balance. Shopee. Power balance. Ini kemana yang ngebully pada sepi ya dari tadi kayaknya apa diblok-blokin? Moderator aku Enggak. sadis Kak. Mungkin ini juga Kak, sebagian udah insaf tadi ngedenger kan. Ngedenger. Bahwa ngebully Kak Fitri, tetap aja Kak Fitri tidur di King Coil. Mungkin dia sadar. Iya ya benar ya. Tinggal Kenyan satu nih, copy paste nenek Judon, nenek Udah. Judon aja. Udah Itu hilang robot ya. itu udah pasti. Satu kali aja. Wassalam. Pokoknya besok kita tonton lah live ya Bu Fitri jam 1. Berarti besok Emang banyak bangun. live seru ya. Emang kamu kebo. Nah ini kayaknya kejadian gini tuh barang hilang di koper itu udah keseringan banget. Dan mungkin orang lama-lama kan saya sebel juga ngeliat berita-berita begini. Iya Kak, udah Nah, kalau cocok bagasi- ditertibkan juga pramugari itu. Kalau bagasi Mas, apa mungkin ini? kita maklum ya. Kalau bagasi. Maklum. Kalau bagasi Tapi saya nggak akan Mm-mm. begini, Mr. Blind. Ini bukan check in. Kalau dia hilangnya dari Kanada sampai ke rumah dia baru hilang. Udahlah, lu aja kenapa naruh barang berharga di bagasi? Pasti kan saya marah begitu Iya, dong. Harap maklum lah kalau kayak gitu. awak darat Dia- lah itu masih bisa disalahin karena Dia- beda kan dia- itu. Dia yang salah. Kenapa naruh barang berharga di situ? Ini kan orang nggak ngerti kalau dia itu bawa barang berharga di cabin yang bersama dia tiba-tiba diambil sama pramugari. Pikiran dia kan aman dong, orang pramugari yang nyelamatin. Dia nggak tahu akan dibawa kemana itu koper dong. Itu ada kerjasama nggak sih sama bagian, kan kalau kita masuk bandara biasanya ada X-ray ya. Pokoknya para lawyer di sini, kalau besok mereka nggak kooperatif, kita somasi ya Wing ya. Nggak mau tahu saya. Lawyer di mana? Harus di komal-komal ini Oh, pokoknya. Kita siap, somasi itu Wing. siap. Ya nggak apa-apa Kak. Maksudnya kalau misalkan tadi Kakak bilang dia sudah mulai mau cuci tangan ya.
Heeh. itu bukan ini kami. Kalau dia berasumsi bahwa oh ya itu kan awak darat misalkan, itu kan udah salah tuh. Kalau secara kronologis. Terus kalau misalkan menurut teman kakak tuh dia itu sendiri aja yang ditahan. Maksudnya maaf, kabin yang di atas penuh. Itu cuma dia sendirian. Menurut dia. Apa ada orang lain gitu? Remote Aku bilang, kayaknya. Remote phone. oh Jeda soalnya. bahaya juga. Iya, karena pesawatnya kecil gitu. Nah, yang aku kesel tadi itu udah ngomong baik-baik, Bang. Ini harusnya gimana? Siapa yang bertanggung jawab? Saya sambil mana saya lagi opening di Pacific Place tadi kan saya bikin ada brantas saya di sana, mana ngurusin dia, mana tamu saya dari Dubai, mana saya jadi kepanas kan kepala dioper-oper dengerin ini urusan hilang tinggal ngomong aja ya, tunggu lagi dicari atau bagaimana. Saya nanya CCTV-nya boleh dibuka nggak? Enggak, harus begini, aduh capek banget. Tapi bukan kami nggak tahu karena ya saling lempar-lempar gitu. Ya Makanya ini sih, pokoknya kan samperin aja. jejak koper terakhir itu kan di bandara ya, di pesawat ya. Nah Sudah tinggal nanti minta. nomor flightnya, awak kabinnya siapa, udah. Nggak ada orang Ini lain kak soalnya. iya, ini teman-teman ya udah minta belum surat kehilangan sama lost and found. Masalahnya kopernya ada, isinya yang nggak ada. Bingung juga. Terus isinya masih terkunci sampai di rumah. Tapi isinya nggak ada. Nah, Bang Raffi, nih yang masuk dong ke sini, jangan di bawah. Invite dong. Request. Loh, ayah, Oh nggak bisa multi. ya akunnya yang Kayaknya akun satunya gua nggak nggak bisa. bisa koma lagi dah. Oh iya. Kena banned loh. Berapa lama ya? Kok nggak ada waktunya ya? Ini aku nyari di yang nonton nggak ada Bang Raffi. Ini ada. Tuh. Yaudah pakai akun satu lagi. Maaf ini karena buzzer banyak akunnya jadi tenang. Enggak, Yang akunnya Bang Raffi yang speak up itu nggak ada Bu, nggak bisa aku naikin. Iya berarti dia di banned Komal. Oh. Barusan dia ngomong dari mana? Dari Itu akunnya istrinya, Ayah. akun istrinya. Akunnya Ayah itu, chat Ayah itu. Oh iya. Karena ngerokok kali, iya tuh kebiasaan. Nggak bisa juga ini, aku coba ya. Zanza, besok ngapain Zanza? Iya, gini loh. Bisa. Surat kehilangannya itu, dia kan baru sadar itu kan hilangnya di rumah. Dia baru tahu tuh barangnya hilang. Dia belum sampai rumah Bang. Dia dari airport itu ketemu temannya di mall. Oh di mall baru dia periksa. Turunin bini gue, Cak. Iya. Nah terus dia periksa lo barang gue hilang nih. Terus dia balik lagi. Dia balik lagi ke airport ya mungkin dia bikin laporan kehilangan itu. Oh. Nggak diladenin, ya gitu dilempar-lempar sampai dianya kesel nangis telepon saya, kakak ini gini-gini kenapa? Saya sempat ngomong. Nah, baru tuh dia bilang bukan kami lagi minta CCTV yang dari Bali katanya. Kalau yang di sini udah lihat, maksud saya kalau kalian udah lihat kasih lihat juga sama yang hilang dong, iya nggak Bang? Iyalah. Harus ya. Enggak juga. Enggak, ini kan soalnya gini loh kak, koper ini kan cuman masuk 2 kali pemeriksaan. Pertama bandara pertama kali, ya kan? Yang kedua waktu mau masuk ke ruang check-in terminal, ya kan? Kan ada pemeriksaan lagi tuh, kan ada 2 tuh. Nah, setelah itu kan koper itu nggak pernah lepas dari orangnya kan?
sampai Iya, pada saat dia mau masuk ke diambil pesawat. pramugari. Iya, Mm-mm. iya, Sampai situ doang kan. iya. Nah, setelah dia turun dari pesawat, si koper ini udah ada lagi di situ kan. Sudah ada lagi di situ. Nah, di depan pintu itu kan. Iya, kurang lebih ya. Makanya saya besok mau Heeh. nanya karena tadi dia ditanya nangis apakah dia ambilnya dari bagasi di Garbarata atau di depan. Biasanya kan kalau kita diambil dari depan, biasanya kita diturun ada lagi di depan pintu kan. Heeh. Nggak kok ke Garbarata, nggak ke tempat bagasi ambil kan. Iya, kalau kita tenteng kan kita langsung keluar tuh. Iya, Nggak perlu situ lagi. Makanya aku bilang kalau tas jinjing, kehilangan tas jinjing itu biasanya ini kalau tas jinjing ya. Itu kan ada dua tuh. Ada dua yang kita masukin barang kita tuh, ada X-ray-nya itu. mm-mm. Nah, itu kan bisa cepet tuh. Petugas itu yang biasanya ngambil kan. Tapi cepet sekali mereka tuh. Itu sering tuh Kak kalau duit. Tapi ini kopernya kuncinya di badannya Bang Raffi, makanya bingung juga. Bang Raffi Nah, lagi iya. tutup blind. Heeh. Makanya berarti ini barang hilangnya kemungkinan prosesnya tuh agak lama dia ngambil nih. Nggak mungkin secepat itu gitu loh. Kayaknya memang pada di tangan pramugari ke petugas yang masukin ke bagasi. Atau bingung juga saya kalau Aku rasa itu koper tetap ada di dalam pesawat Kak. Maksudnya bukan di tempat bagasi, di kabin. di kabin pramugari kan kecil pesawatnya. Maksudnya? Kalau misalnya tetap di tangan pramugari, kapan itu kesempatan ngambilnya? Loh kalau di kabin pramugari kan nggak ada yang lihat. Ya juga sih. Makanya bingung juga. Ya Karena setidaknya saya ke sana ikut memberikan semangat lah. Kita kan kehilangan gitu tuh sedih ya. Nggak peduli. Besok Bu Fitri ke Lombok. Oh, itu si Yani yang dibilang JPU ya. Anak buah saya si Yani. Itulah ya. Mereka sibuk-sibuk giring opini, kita dapat infonya langsung dari yang bersangkutan. Masa yang gitu-gitu tuh mereka nggak ini sih ya? Nggak melek. Capek juga ngelurusin begitu. Iya, jadi bener-bener aja dah. Nah, kalau meluruskan kehaluan lebih baik angkat tangan dah Aku kita paling dah. suka sih lihat story Tadi Bu bahas Fitri itu. Bang F sakit ya tadi ya? Iya, beneran ya? Bahas Bang F sakit ya? Beneran emang. Oh iya katanya Kak Zandel. Tadi nggak langsung fotonya. Hah? Iya fotonya. Oh. Tapi gini Bang Raffi. Dulu dia pernah serangan stroke. Jangan sampai foto yang lama yang diupload. Cuman buat penggiringan opini kubu sana lagi. Oh. Dia Enggak, ini pernah- bukan dari media sosial, Mbak. Tapi nggak apa-apa sih kalau misalkan Bang Fahmi sakit kan Tuh, itu kan tim kuasa itu hukum. foto 2 mingguan lalu Bang katanya. Tuh kan bener. Itu foto lama berarti. Oh, nggak tahu deh. Iya, tapi kan walaupun Bang Fahmi sakit ya semoga cepat sembuh ya. Betul. Tapi kan itu kan bisa diwakilkan sama tim kuasa hukumnya yang lain Yang kan. lain, Sidang tetap jalan. Bukan alasan untuk menunda persidangan lagi. Tapi emang besok ditunda Bu sidangnya. Dokter Andreas mana tadi ya? Kayaknya enggak deh. Tadi sih bilang katanya online sidangnya dari informasi dari Bukan, maksudnya online dari rutan kali. kata Online kubu lagi. sebelah. Kata kubu sebelah dari rumahnya kan online. Ya Allah, nggak pindah-pindah itu ceritanya. Ini mah denger doang. Ini mah bukan A1 ya, bukan A1. A5. Katanya hari ini malam ini NM ke rumah sakit. Cek kandungan. Tahu. Bukan cek kandung kemih. Iya. Aduh. Ngapain lagi? Aduh astaga. Mau nunda lagi. Ah ya nggak jelas. Apa yang dicari sih? Cek gigi katanya tuh ke rumah sakit cek gigi. Loh, emang boleh ya?
Ya Kalau nggak ada kata mereka kan, ya iyain aja bang. Kita lihat besok. Ya iyain aja udah. Mereka mau bilang apa kan katanya A1. Udah biarin aja. A1 cari Cari aja udah. Kenapa kak? ya Kenapa kak? kadang-kadang gini loh ya. Aku tuh bukan kepengen ngerespon semuanya, bukan. Cuman kadang-kadang aku tuh ngerasa kayak intelektualis kita tuh diinjak-injak gitu loh. Karena Mau harus ngeberesin kebodohan mereka ya. iya, mau dikomentarin kok kayaknya nggak penting, nggak dikomentarin kok kayaknya merajalela. Ngerti nggak sih? Kayak Ntar dulu Mr. Blind. Si Lab CS ini yang biasa komal di sebelah kan? iya, Naikin dong ke sini. udah tobat dia, udah tobat. tobat bu, kemarin Udah komal. tobat, Bu. Naikin dong kalau udah tobat. Lo kan tadi ada kalau nggak salah. Udah aku invite. Ini Dia naikin dong. udah aku invite. Dia udah tobat, Oh, Dia udah sadar. udah sadar. Dia sakit hati banget di kubu sebelah katanya. oh ini naik nih. Aku pengen tanya. Tuh, pengen tanya, gimana apa tuh ras- si Lab CS? Izinkan Tuh. aku bertanya ya. Assalamualaikum Kak Fitri. Waalaikumsalam. Kamu dapat attention dari Fitri Saluteru loh. Aku izin bertanya ini si Lab CS. Kak, Gimana rasanya tersadar? ya kalau aku kan belum sesatnya belum dalam Kak. Kalau aku masih enak Masih di atas. Belum rugi banyak ya. Betul. Bagus lah. Kacau Kak kalau membela orang terus untuk memusuhi lawan itu menurutku apa ya, bapernya kelewatan kayak gitu. Maunya dia kan kayak gitu. Kalau mendukung NM itu harus memusuhi pendukungnya RG, kan lucu Kak. Yang disuruh dimusuhin siapa emang? Semua. Selamat malam. Malam. Malam dari UK. Nih Sergio Lopez nih. Ini baru Mr. IT. Kamu Menanam tahu meto nanti dibilang sama sebelah, Bu. Mr. IT. Mr. IT bagaimana? Coba kasih bocoran dulu ke kita. Kamu kan katanya tahu siapa yang berkomunikasi apa. Inisial aja lah. Inisial. Tahu ada 3 orang itu. Namanya semuanya ada tapi belum waktunya. Very very soon. Tuh, dengar tuh. Udah kamu bongkar aja karena kamu di sana, kamu bukan kamu di sana, nggak ada di resiko dilaporin ini pasal 27. Dan Bang Iya, Sergi Bu, juga warga negara tapi Timor Leste nanti dia. bukan saya, nanti ada aparat nanti mereka ini apa. Waduh, aparat nggak tuh? Berarti A berapa ini? A1 nih. Aparat Tapi dari mana? belum, ya belum ini masih. Dan saya tidak mau ikut campur, nanti saya di bullying. Dibully. Ya udah kasih saya aja, saya yang sebarin. Mau Kepalang dibilang dalang ya, Bu. Kalau dibilang dalang nih di sini. Sergio kasih saya aja. Biar saya yang sebarin. semoga polisi juga kerjasama itu nangkap yang mafia skincare itu, karena dia di belakang layar itu hebat banget itu. Amin kita dukung lah pokoknya. Ya, polisi harus investigasi, tapi Apa yang kamu tahu sekarang yang bisa di-spill sedikit-sedikit? jangan Bu, nanti saya DM kalau ini, nanti saya kasih tahu. Saya DM. Oke. Mbak Janja di mana ya? Saya mau kasih ucapin wanita bermental bajai. Ada dia dengar.
Oke. Semoga polisi ini ya apa cepat tangkap mafia skincare-nya itu. Buzzernya gila itu. Widih. Emang Karena dia punya alat ngebuzzer sendiri, Sergio. Niat banget itu orang kayak gitu. Iya. Bu Fitri mah mana ada yang ngide kayak gitu ya, Bu? Nah, saya udah mikirin jualan rumah aja udah pusing. Udah jadi sales rumah aja saya udah pusing. Ini malam-malam untung ada Komal nih, jadi saya enak ada hiburan. Belum dibuzzer sama mereka apa. Tapi kalau di sini orang-orang apa semua kayak cerdas semua, tidak seperti yang sebelah itu. Gila pembulian itu sebenarnya nggak boleh itu. Ganda lagi makan deh kayaknya. Tadi dia pesan makanan soalnya. Sabar ya Bang Sergio, nanti pasti ngomong kok. Tapi Bu Fit speak up tentang pembulian saya salut banget itu. Harus stop pembulian, harus itu mencerdaskan bangsa itu. Salah satunya mencerdaskan bangsa, tapi banyak yang bully. Buzzer itu dari yang itu semua itu. Iya, tahu saya. Ya, dia mau membungkam Bu Fitri untuk tidak speak up itu saya lihat yang saya tahu. Tapi dia bayar orang banyak banget itu. Saya dikasih tahu sama IT saya itu. Ya Allah. Halo Bang Sergio. Halo, selamat malam Mbak Janja. Saya fans kamu ini. Aduh. Dari UK. sini sama Bu Fitri ya. Senang sekali. Saya sering lihat kalau kamu bicara saya nonton di YouTube bicara lantang sekali. Dan kasih fakta dan data. Iya Bang, emang kadang-kadang lelah tapi ya harus lah ya. Iya harus speak up. Ibu Fitri juga bicara selalu speak up fakta data. Kita di sini lihat senang juga. Saya kadang di sini banyak pasien tapi saya kadang ikut nonton juga. Ya terima kasih Abang, hebat loh. Iya. Masih mau merhatikan Indonesia ya Bang ya? Iya. Soalnya saya punya istri juga orang Indonesia. Oh, oke. Tapi Bang Sergio masih warga negara Timor Leste? Saya 2 warga. Saya warga negara Portugal. Sama Timor Leste. Tapi sudah lama di sini. Ada yang curhat di sini, pusing ngedengar cara ngomongnya Yamin katanya. Kenapa kamu curhat di sini? Kamu coba komen di Yamin boleh nggak gitu ngomongnya dipermudah? Iya. Nggak pusing Pak Profesor. Yamin masih ngebahas itu dia. Produk. Nebis in idem in abstraktu. Alah. Jadi nebis idem in abstraktu. Bisa dia bisa cosplay nih. Temen Ya, gue yang satu ini mirip banget. Cosplay itu harus Vicky masukin. Bang Sergio saya follow ya. Ya, nanti saya kayaknya udah follow. Ini akun yang kecil, akun cadangan. Oke. Saya follow back. Saya follow semua itu dari Instagram. Ibu. Aku komen yang balas striker katanya. Terima kasih Bang Sergio. Saya follow Bu Fitri juga di Instagram, tapi belum ini. Belum di follow Oh back Bang. iya, nanti saya follow back ya. Iya. Kasih banyak Bu. Saya sampai lupa Instagram loh. Saya ingetnya ke TikTok terus sekarang nyari kalian. Aku udah pada Komal belum nih.
Mana lagi diceritain lagi. Abis itu naik, buset, takut. Makanya tiba-tiba wah dia mau gelabrak kita nih. Belum dengar kalian nyeritain saya apa. Yang Kita tadi. diam dulu ya. Diam dulu harusnya. Enggak, gini kan kakak kami itu kan lagi scroll ya. Begitu buka buka TikTok yang pertama, ya kan? Terus geser kanan itu kan mengikuti kan teman-teman kita kan. Nah, kami itu scroll aja sampai ketemu. Jangan langsung klik yang bulat-bulat di atas itu. Saya itu buka TikTok, saya ketik nama-nama kalian. Tadi Astaga. saya ketik itu, saya buka It's great TikTok, when you teater now. saya ketik Mr. Just Blind have a lagi short break. online. I'm coming. Saya masuk. Saya nggak pernah lihat yang lain ke TikTok. Saya buka TikTok tadi, buka TikTok, saya ketik Mr. Blind lagi online merah-merah, saya klik langsung masuk. Saya pamit dulu ya. Oh, iya. Semuanya sorry karena ada pasien saya. Oh Iya, iya. Bang Sergio. Iya, Makasih. Bang Selamat Sergio. malam. Terima kasih, selamat malam Bang Sergio. Kalau gitu nggak bisa ngintip. Iya, kayaknya. Kalau biasanya kita ngintip dulu, kita dengerin dulu orang nih ngomong apa ya. Lagi ngomongin Bang apa. Dedi lagi diserbu sama rambut merah katanya. Di mana? Di sebelah. Iya, Diserbu apa si Dedi datang ke situ? Datang ke sana. Mau Dedi. ngapain datang ke sana? Itu dia. Kebiasaan. Kadang nanti nggak. hina-hina, dibilang nggak sekolah. Udah tahu isinya begitu semua ya. Kata-katanya. Ngapain ke sana? Itulah Dedi. Kadang Dedi tuh gitu dia kalau gabut. Gak apa-apa lah, bikin kesel pengacara sono. Dikotbahin Yamin, Bang Dedi. Enggak sih, yang satunya yang cewek. Mereka ini cari koin juga ya, aku nonton juga. Masa? Iya, cari koin juga di sayur-sayur, lumayan kan kalau tiap hari dia live kayaknya. Koin itu. Kita aja kemarin dibilangin ini, iya kan kalian kan enak tuh katanya. Apa sama Zanza Bella katanya waktu Kak Zanza ngasih kita paus tuh lo ada kan? Oh, Kan diomongin juga di sono. Langsung aku bilang, ya kalau gitu kubu kalian juga dong, ada nggak yang ngasih paus? Aku begituin. iyalah. Kesel. Kita juga Apa nanti aku aja masuk ke mereka kasih paus gitu. Ajarin dulu gimana caranya. Rugi banget, mending Rugi kakak nyawer banget. ke orang-orang ini kak. Rugi Kak, ngapain? Itu mah setan itu nggak perlu. Ngapain Kak? Nanti dibilangnya kakak nyogok mereka Iya, gitu lagi nanti nanti. dipelintir lagi. Dipelintir lagi sama mereka, nggak ada benernya udah. nggak usah. Kesel habisnya. Ini banget. Ntar dibilangnya, tuh kan kita disogok tuh, lihat tuh ngasih paus tuh. Gitu Mereka bukan cuma hina Dedi, Hakim juga mereka hina lebih parah. Cara ngomongnya kayak orang yang ada. Hakim berani dihina sama mereka? Kemarin Ya. dari kemarin Kak. Jaksa aja udah habis. Orang dibilangnya cuman sarjana, hakim sarjana, ngapain kalian denger? Astaga, bobo titel. Wah, nggak bener. Iya, orang kemarin sampai ngamuk aku Bu, aku nggak pernah ngomong nih, sampai ngomong aku. Dikit-dikit kalau ngomong dia nanya sekolah lu di mana? Iya, titelnya apa? Terus ujung-ujungnya pas aku tanya nggak bisa jawab, ujung-ujungnya ngatain kampungan gitu katanya. Astaga.